Bingkai. Ketemu lagi dengan saya Aziz Kunyanto dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama PT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik, kali ini hari Sabtu 26 Maret 2022, Bingkai sudah memasuki episode yang ke-66. Dan tema Bingkai kali ini adalah merencanakan keluarga sehat dan berkualitas dengan kontrasepsi. Baik, Sobat Bingkai, saya langsung aja memperkenalkan narasumber kita kali ini. Baik, di sebelah kiri saya pas ini dari Poltekkes Kemenkes Malang, Ibu Sinta Kristianti, SSIT MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bang Aziz. Sehat ya Bu? Luar biasa. Terima kasih ya Bu sudah bisa mengisi dalam kegiatan Bingkai kali ini. Langsung dari kampus Poltekkes ya? Baik, ya. Oke. Dan di sebelah sana ada rekan saya dari Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Selamat siang Mbak Yohanita. Ya. Nurma dari AMD Kep. Ya. Mbak Yohanita ini pemegang program KB dari Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Oke, baik Sobat Bingkai, ikutin Bingkai Live hingga 1 jam ke depan. Kita live di 2 line sekaligus. Yang pertama di line Instagram kita dengan alamat Instagramnya Puskesmas_Perawatan_Letih, dan di line Facebook dengan alamat Facebook kita Puskesmas dengan huruf P besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi letih dengan huruf N besar. Jangan lupa isi di kolom komentar jika Sobat Bingkai semuanya memiliki pertanyaan yang harus kita bahas dengan tema kali ini, merencanakan keluarga sehat dan berkualitas dengan kontrasepsi. Nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita yang ada di sini. Ada Bu Sinta, di sana ada Bu Yohanita. Saya manggilnya Hani aja. Mbak Hani. Baik, sebelum kita memasuki perbincangan selanjutnya, saya persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Sinta, untuk sedikit memberikan wawasan kepada Sobat Bingkai semuanya tentang tema kita kali ini. Baik. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mas Aziz. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Senang sekali saya di sini bisa menyampaikan berbagi informasi tentang merencanakan keluarga sehat dan berkualitas dengan kontrasepsi. Merencanakan sebuah keluarga memang suatu keharusan ya bagi semua pasangan suami istri. Kenapa? Karena merencanakan keluarga yang sehat dan berkualitas akan banyak sekali manfaatnya, termasuk juga untuk perkembangan, pertumbuhan anak-anak, untuk kesehatan ibu, anak. Tentunya kita juga semua pingin ya punya anak itu sehat-sehat semuanya, kualitasnya baik, pinter-pinter. Nah, dengan kontrasepsi ini nanti kita akan bisa mengatur jarak kelahiran, kemudian mau punya anak berapa sesuai dengan kemampuan finansial. Selain itu nantinya dengan merencanakan keluarga akan baik sekali manfaatnya untuk mengembangkan karir bapak dan ibunya, begitu. Kemudian dengan kontrasepsi, merencanakan keluarga dengan kontrasepsi ada banyak pilihannya. Dan seperti yang saya bawa ini, ada banyak sekali pilihan untuk kontrasepsi. Ada IUD, ada suntik, implan, kemudian pil, kondom. Itu. Selain juga ada kontrasepsi yang sifatnya permanen, yaitu metode operatif wanita dan metode operatif pria. Begitu Mas Aziz. Cukup. Baik, Bu Sinta, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini yang mau saya tanyakan tentang kontrasepsi itu sendiri, Bu. Baik. Apa sih kontrasepsi itu? Ya, baik. Terima kasih Mas Aziz. Kontrasepsi itu kalau dari asal katanya kita bisa jadi 2, kontra dan konsepsi. Ada pro atau kontra? Ya. Kebetulan kita lagi pro, ada lagi pro, kontra ya. Ya, kontra artinya berlawanan. Gitu ya, mencegah gitu. Kalau konsepsi itu sebenarnya adalah proses pertemuan antara sel telur dan sperma sehingga terjadi proses kehamilan. Sehingga dengan kontrasepsi berarti kita mencegah adanya suatu kehamilan. Oke, gitu ya. Baik. Tadi Ibu sempat sedikit membahas tentang hubungan kontrasepsi dengan kecerdasan. Nah, itu bisa dijelaskan nggak hubungannya di mana sih, Bu? Ya. Kok
apa perlu untuk membuat anak itu cerdas harus dengan kontrasepsi? Oke, baik Mas Aziz, terima kasih pertanyaannya luar biasa ini Mas Aziz. Ya, bagaimana sih kontrasepsi bisa mendukung ya atau membantu anak itu bisa cerdas? Kenapa kok bisa gitu ya? Ya, sebenarnya kalau dengan kontrasepsi kita akan memberi jeda untuk kehamilan untuk punya anak selanjutnya. Sehingga pada masa jeda ini kita bisa fokus konsentrasi dalam pertumbuhan dan stimulasi perkembangan untuk anak. Ya, kalau anak itu dari kecil sampai besar juga tidak mungkin akan ujuk-ujuk begitu ini. Jadi perlu kita rangsang bagaimana cerdas, bagaimana kita menyiapkan gizinya supaya dia itu benar-benar mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Kalau nutrisinya baik, gizinya baik, otomatis akan menunjang pembentukan sel-sel otaknya, termasuk juga stimulasinya. Jadi anak ini akan cukup kasih sayang, cukup perhatian dari orang tuanya sebelum punya adik lagi. Sebelum adik lagi. Ya. Jadi intinya, misalnya, ngomong misalkan nggak ada kontrasepsi, brojol terus, akhirnya kan pembagian gizinya jadi, apalagi hubungan sama tingkat ekonomi, bener kan? Ya. Ekonomi menengah ke bawah, anaknya banyak, bagi tempe aja harus dibagi beberapa dari anak belum orang tuanya ini. Benar. Itu mungkin ya, secara kasarnya. Baik, bisa dijelaskan lagi Bu, ini ada beberapa contoh ala kontrasepsi, bisa dijelaskan satu persatu jenis kontrasepsi itu apa, terus penggunaannya itu seperti apa? Ya. Bisa ya Bu? Baik, terima kasih Mas Aziz. Mungkin kalau dari sini gambarnya kecil sekali. Kecil sekali. Ya, bisa dilihat apa enggak, Ya, baiklah saya coba Mas. Nanti boleh. ini ya. Nanti dideskripsikan aja, enak yang melungker-lungker, enak yang dowo. Ya, baik. Yang pertama adalah kontrasepsi suntik ya. Kalau kontrasepsi suntik itu kan yang suntik biasa itu suntik ya. Biasa. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kontrasepsi suntik, siapa yang boleh pakai suntik 1 bulan, 3 bulan itu ada sendiri nanti. Amin. Ya, siapa yang boleh pakai suntik 3 bulan, 1 bulan, siapa yang tidak boleh itu sebenarnya ada persyaratannya masing-masing. Ya, ini ada kontrasepsi yang pertama suntik. suntik ya. Ya, suntik. Ini ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan untuk masa waktu pemberiannya. Kemudian ada ini implan atau susuk KB ya, orang bisa kenalnya susuk. Bentuknya kayak kayak karet. Kayak karet tapi kayak tusuk gigi. Seukuran tusuk gigi tapi lentur kayak karet. Lentur sekali. Kalau dulu orang mengenalnya ada 6. Nah, sekarang ada yang 2, ada juga yang isinya cuma 1. Bedanya apa, Bu? Sama saja sebenarnya. Tapi yang dimasukkan 6-6-nya itu apa? Cuma 1? 6-6-nya? 6-6-nya. Itu dulu, Mas. Dulu 6-6-nya. Kalau sekarang kalau sekarang 2 ada yang 1. Ada 2, ada yang 1. Oh gitu. Ya, ini caranya dimasukkan ke dalam ke lengan bawah kulit. Di lengan ya? Ini berarti. Masuk ke dalam kulit. Gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Kemudian ada IUD. IUD atau orang kenalnya dengan spiral kalau zaman dulu. Tapi kalau spiral itu sebenarnya bentuknya yang seperti ini. Kayak yang spiral ya. Spiral gini gitu, seperti ini. Spiral Tapi ya. yang sekarang banyak dijumpai yang modelnya seperti ini, yang seperti huruf T. Bu. Jadi spiral itu dulu yang lama model spiral. Ya. Sekarang yang terbaru modelnya kayak T. Ya. Cuma T gitu ya. Lebih banyak. Berarti yang model spiral sekarang udah nggak ada? Nggak ada. Ini kebetulan saya punyanya yang lama ini. Belum update ya. Iya. Tapi lebih lengkap kan, ada contoh yang ada contoh model yang T ya. lama. Oke, lanjut. Ini yang ketiga. Ya. Yang saya tambahkan, kalau yang IUD itu ini dimasukkan ke dalam rahim. Ini yang apa, Bu? Yang ini tadi. Ini yang IUD yang model tadi. T. Model T. Ya, ini masuk dalam rahim seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi yang pil. Pil ini nanti juga ada 2 macam. Ya, tergantung dari siapa yang menggunakannya. Karena kandungannya berbeda. Jadi ada yang namanya pil progestin only. Jadi isinya hanya progestin. Biasanya itu dipakai untuk ibu yang menyusui. Ya, sehingga nanti tidak mengganggu ASI. Oh, gitu. Sebentar, kita potong. Ini tadi sempat keceplosan sehingga tidak mengganggu ASI. Sebenarnya KB itu mengganggu ASI, bener berarti?
Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Iya. Cuma jenis yang pil ini ada yang resikonya mengganggu ASI. Iya. Kalau yang jenis yang sebelumnya tidak, Bu ya? Kalau yang saya sebutkan tadi memang khusus untuk laktasi. Jadi Oh, kita gitu. menggunakannya dengan pil laktasi Oh biasanya. gitu. Kalau yang pil memang khusus untuk laktasi sendiri, Iya. yang untuk umum sendiri. Iya. Tapi kalau untuk yang kayak spiral, implan, suntik tadi nggak ada beda. Enggak ada. Nggak ada beda. Ya, Oke, cuma lanjut. nanti bedanya di kandungannya aja. Ada Di- yang ada isinya hormonnya, ya? ada yang tidak ada hormonnya. Begitu. Oke, lanjut Bu. Oke. Kemudian ada juga yang tadi ada pil laktasi, kemudian ada pil kombinasi. Nah, pil kombinasi sebenarnya semua orang itu bisa Semua orang menggunakannya, bisa. ya, kecuali kalau memang dia masih memberikan ASI. Kalau yang beriasi berarti berpindah ke pil yang laktasi. Iya. Penting ini ya, penting ya. Bukan sekedar Iya. pil yang bisa diminum. Ya. Iya. Kalau pil itu harus diminum setiap hari, tidak boleh lupa. Gitu. Ya, kalau Ribet lupa ya. nanti resiko hamilnya lebih tinggi. Aduh, ini Ya, ribet kalau banget. Berarti kemungkinan pil ribetnya di situ harus setiap hari minum. ya itu konsekuensinya kalau mau Konsekuensinya menggunakan pil minum. KB. Minum di jam yang sama Oh, kalau di jam bisa. yang sama? Ya, harus tepat waktu. Oh, gitu. Oke, Iya. oke, lanjut. Kemudian ini tadi sudah, ini ada kondom. Kondom ya. Ya, ini termasuk metode kontrasepsi yang non hormonal. Tanpa indikasi berarti. Ya, tapi hanya untuk jangka pendek saja, tidak bisa untuk jangka panjang. Oke. Dan keefektifitasannya tergantung bagaimana dia berkomitmen mau menggunakannya dengan baik. Oh, Kalau gitu. tidak punya komitmen, tidak patuh, ya sudah nanti resiko kehamilan juga akan semakin meningkat. Akan terjadi ya. Oke. Oke. Iki bahas komitmen kondom. Nanti lebih panjang kita bahas. Mbak Hani sekarang, Ibu Hani. Ya. Ibu Hani, dari sekian banyak jenis-jenis alat kontrasepsi di puskesmas perawatan letih ini yang ada yang mana aja? Atau semuanya ada? Kalau ini semua ada. Semua ada ya? Ada. Berarti ibu-ibu yang pengen KB di puskesmas letih bisa dikasih beberapa pilihan itu? Bisa. Bisa ya, bisa milih ya? Nanti kita screening dulu. Ah, Jadi kita kasih list KB-nya apa saja, ah. dengan efek samping apa saja. Dijelaskan ya, Kita dijelaskan ya. jelaskan. Tinggal ibunya pilih yang mana. Oke, sekarang pertanyaan gini, jenis KB segini banyak ini. Kalau Bu Hani menjelaskan kepada ibu-ibu yang mau KB, ada beda nggak untuk ibu yang baru menikah sama yang sudah anaknya banyak? Mungkin efeknya pengaruh hormonalnya atau apa? Iya, pasti beda. Oh beda ya? Beda. Karena untuk yang baru menikah dan belum punya anak, kita sarankan untuk yang non hormonal. Kenapa Bu Hani? Karena kan kalau hormonal itu akan mempengaruhi kan nanti pasti pengen hamil. Pengen Ya, hamil pengen lagi? hamil. Ya, Kalau belum pernah hamil dan dikasih hormonal, biasanya nanti akan, kalau ada hormonnya itu biasanya efeknya enggak mens. Oh. Kalau enggak mens kan berarti untuk hamil kan akan lebih sulit. Itu yang jenis yang kontrasepsi yang mana? Suntik, Suntik? implan, Implan. pil itu kan hormon. Oh, Ya, gitu. jadi kalau memang yang belum punya anak, kita sarankan kondom saja. Yang non hormonal ya, Ya. yang kondom saja. Ya, intinya itu satu, reversibilitasnya tinggi. Artinya pulihnya kesuburan itu harus tinggi. Itu syarat untuk yang misalnya tadi baru menikah, karena dia masih pegawai kontrak gitu misalnya ya. Dia masih terikat perjanjian kerja, belum boleh hamil Belum dulu. boleh hamil, benar, Ya, benar. jadi dia harus cari yang efektif tapi reversibilitasnya tinggi. Pulihnya Contohnya Bu Sinta. Contohnya sebenarnya tadi saya ingin menambahkan berdasarkan hasil penelitian yang terbaru nggih, dan berdasarkan pemilihan KB yang rasional ya. Tentunya kalau rasional kan sudah berdasarkan penelitian ngaten nggih. Ya, jadi yang pertama sebenarnya adalah pil. Ya, pil sebenarnya. Kalau dia lupa satu pil dia sudah bisa hamil. Ya, tetapi karena Lupa ingin satu yang pil apa lupa jamnya nggak sama Bu? lupa Tidak minum, lupa Resikonya tidak besar minum. mana? Sebentar, saya potong. Resikonya besar mana nih? Dia lupa nggak minum, sama dia minumnya beda jam. Misalkan dia biasanya malam dia lupa, akhirnya pagi-pagi jam 3 atau jam 4 dia baru minum. Resikonya besar yang mana? Atau sebenarnya kalau yang beda jam nggak ada resiko? Ya, sebenarnya kalau
mini pil, kalau mini pil itu yang pil laktasi, itu pil laktasi kalau lebih dari 2 jam lupanya, itu ada sudah rentang meningkatkan waktunya. resiko. Nggih. Sebenarnya resikonya sama sih, kalau pil itu harus diminum tepat waktu. Tepat waktu. Nggih, supaya juga sebenarnya kalau dengan tepat waktu, jamnya sama, ini akan lebih meningkatkan efektivitasnya. Karena dia itu sifatnya pulihnya kembali kesuburan itu lebih cepat. 2 jam ya Bu? Ya, kalau yang pil laktasi. Yang pil, kalau yang Ya. satunya? Kalau pil yang ini sebenarnya juga intinya tuh sama, tetapi dia ada toleransi. Berapa jam Bu? Kalau berapa jamnya belum ada penelitiannya yang jelas. Begitu ingat kapan saja dia ingat, dia harus segera minum. Oke, pertanyaannya gini sekarang, Ibu barusan bilang kalau yang contohnya saja pil laktasi ya, Ya. itu ada jenjang waktu toleransi 2 jam. Nah, misalkan dia menjadwalkan jam 8 malam, ketiduran, bangun-bangun pagi, ya wis lah nggak usah minum sekalian, bener nggak? Kan Salah udah lewat sekali. gitu loh. Salah sekali ya Bu. Mending nggak iya. usah gitu loh, karena minum sudah lewat dari 2 jam sama nggak minum sama kan akhirnya. Gimana itu? Ya, itu nanti kalau setelah dia tidak minum Oh. dan malamnya dibuat Lupa. berhubungan Heeh. dan dia pada waktu itu masa subur, ya bisa jadi bisa Berarti, hamil. berarti sarannya gimana Bu Hani? Meskipun dia sudah lewat 2 jam tetap minum atau ya wis sama aja nggak minum juga nggak masalah gitu loh. Ya tetap minum ya Bu. Tetap minum. Tetap minum ya. Tetap minum. Bismillah. Iya. Meskipun lupa, moga-moga nggak sampai kecolongan. Nah. Iya. Ya sarannya jangan sering lupa. Ya memang itu kelemahannya ya. Ya, Harus kelemahannya. dia tidak boleh gampang Nggak lupa. boleh pakai alarm berarti. Iya. Kalau saya suaminya suruh ngingetin. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini biasanya banyak yang tanya loh ini. Iya. KB, yang sering itu KB pil ya. Kok jadi gemuk gitu loh, itu bener nggak sih? Apa mungkin sebenarnya semua KB itu efeknya gemuk? Nah, berarti bisa dijelaskan dong masing-masing kontrasepsi itu efeknya apa? Nanti bisa biar jadi alternatif pilihan untuk para ibu-ibu yang mau berkontrasepsi. Ya, baik. Ya, terima kasih Bang Aziz, pertanyaannya luar biasa ini. Masuk. Ya, sebenarnya dari kontrasepsi sendiri yang dikandung kontrasepsi itu sebenarnya tidak menimbulkan efek gemuk. Yang sebenarnya bikin gemuk itu apa sih? Pola makan. Oh, berarti nggak ada efek sebenarnya? Tidak ada sebenarnya. Dan satu lagi, karena yang menggunakan kontrasepsi ini kan memang kebanyakan sudah tambah usia begitu ya. Nah, dengan pertambahan usia ini sebenarnya ada efek dengan metabolisme tubuh, di mana metabolisme tubuh itu juga semakin ada kekurangannya. Misalnya kalau dulu masih muda, usia Pembakaran SMA, ya, pembakaran. pembakaran lemaknya kan tinggi ya. Hmm. Tapi kalau sudah tambah usia ya begitu, makannya yang banyak, Berarti aktivitasnya berarti kurang, kesimpulannya ya, sebenarnya metabolisme. antara kontrasepsi semua jenis alat ini tidak ada efek kegemukan. Ya. Nggak ada ya? Cuma beberapa orang mengeluhkan itu menganggapnya Iya, dari kontrasepsi. bener. Kasihan kontrasepsi. Menyalahkan. Dikambing hitam Tapi kan. bener loh, bener. Banyak yang bilang, aku goro-goro pil KB pil iki lho malah gendut. Bahkan ada yang bilang yang suntik ya, yang suntik ya Bu Hani Iya. ya. Itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan tadi Iya. dijelaskan. Katanya yang 1 bulan malah bikin gemuk daripada yang 3 bulan gitu loh. Ini bisa diklarifikasi ke sobat bingkai semuanya biar dia tidak salah mendeskripsikan arti kegemukan gara-gara alat kontrasepsi. Akhirnya mereka pada takut untuk ber-KB. Silakan Bu. Ya. Bani boleh lo ngomong langsung aja selaut switch gitu loh. Kalau meskipun ber-KB, kalau pola makannya bagus, istirahat bagus, olahraga tetap, insya Allah ya DC, Bani Tetap ber-KB, langsing. Bu Ani ber-KB. iya dong. Nah ini contohnya, contoh loh ini, saya nggak tanya KB-nya apa loh ya, Iya. saya takut salah tanya. Ini contohnya ada Bu Hani, ada Bu Sinta ber-KB. Pasti. Nah, dua-duanya sobat bingkai ber-KB tapi seksi, maksudnya seksi slim gitu loh. Seksinya bukan seksi yang gitu enggak, tapi seksinya slim. Jadi ini salah satu contohnya ya dari efeknya KB enggak ada di kegemukan. Makanya ibu-ibu aja yang banyak. Ada yang bilang daripada mubazir. Anaknya dihabiskan. makannya udah habis, masuk. Kalau enggak waktu nyuapin anaknya. Iya. Anaknya 1 sendok, ibunya 3 sendok. Kayaknya enggak makan, tapi anaknya banyak, terus sisanya dimakan semua. Banyak juga. Ini pengalaman.
Baik, bisa Iya. dijelaskan? Saya tambahkan dulu Boleh sebentar, Bu Sinta, Ya, silakan. Tadi kalau misalnya, masa sih gitu dari penjelasan saya tadi. Hah? Nah, sebaiknya kalau sudah takut gemuk dulu, ya, udah enggak ya bisa memilih alat kontrasepsi yang non hormonal supaya tidak menganggap bahwa Kondom tadi. gemuknya itu karena kandungan hormonnya. Nah, Ya, berarti pilih yang non hormonal. hormonal. Misalnya ada yang efektif ya, yang efektivitasnya tinggi, yaitu yang IUD. IUD. Atau kalau misalnya si ibu ini tadi pasangan sudah tidak ingin punya anak lagi, artinya sudah cukup anak saya. Ya, kalau dia usianya sudah lebih dari 35 tahun itu kan memang ada resiko untuk hamil lagi, ada resiko dalam kehamilannya, sehingga boleh menggunakan alat kontrasepsi yang Jangka permanen. panjang. Apa itu, Bu? Contohnya MOW sama MOP. Kalau kita MOW. mendengar ada tubektomi, vasektomi, Oh. ya, sterilisasi itu Bang Aziz. MUW Ya. sama MOP yang memutus itu apa namanya? Iya. Buntetnya pemutus ya? Mutus saluran. Putus saluran Iya. ben gak melebu. Iya. Gitu ya. Oke, Iya. berarti intinya dari semua ini nggak ada efek. Dari semua Iya. alat kontrasepsi itu nggak ada efek atau sebenarnya ada efek cuma kecil. Ya, sebenarnya kalau efek samping ya semua hal itu pasti ada Pasti sesuatu Pasti ada, efeknya pasti ada ya. karena memang buatan manusia ya. Ya. Jadi efek samping ini sebenarnya bisa kita minimalisirkan Minimalkan. ya. Tentunya kita akan membantu memilihkan klien kita tadi, calon akseptor KB-nya ini untuk kontrasepsi yang sesuai, Yang cocok gitu yang ya. cocok untuk Berarti ibunya. kita bisa ngomong yang cocok tuh berarti dilihat dari umur, Ya, dari baru nikah apa sudah lama. Tadi Ya. Bu Hani menjelaskan Ya. gitu ya. mau punya anak berapa? Mau punya ada juga ya, mau Iya. punya anak berapa berarti Dengan jarak waktu berapa jarak kelahirannya itu tadi, itu juga bisa. Oke. Ini mumpung keceplosan nih, saya keburu lupa nanti saya tanyakan jarak waktu jeda untuk anak. Yang baik itu sebenarnya berapa tahun sih? Ya, usianya minimal 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sampai 4 tahun. Soalnya saiki modelin nu brojol. Sangke enak paling ya. Apalagi musim hujan. Iya. Adem-adem. Wes batal. Wes. Lanjut. Oke, kita buka di line dulu ya. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Bu Hanita, Bu Hani, kalau ada yang mau serabut mawon, oke? Langsung. Oke, ini ada yang sudah bergabung. Terima kasih Dr. Fauzan dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ini Dr. Fauzan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri itu aktif ngikutin bingkai. Dia itu selalu melihat antara senang dengan temanya, nggak tahu, atau senang sama hostnya juga nggak tahu. Siapa tahu bisa dapat endorse. Oke, Dr. Fauzan terima kasih loh yang nonton. Yang lainnya yang belum nonton, masa sih Dr. Fauzan Kadin saja nonton, yang lainnya nggak nonton? Nonton dong. Semua informasi yang kita berikan dari Bingkai Live itu pasti penting karena semua judul narasumber akan kita seleksi dengan maksimal di sini yang pantas untuk ditayangkan yang mana. Seperti itu ya tim ya, bener ya? Baik, kita langsung bacakan di pertanyaan yang masuk. Ini dari Kiming_Jai John. Apakah KB buat ibu menyusui yang 1 bulan sekali itu apa boleh? Tak wacane meneh. Apakah KB buat ibu menyusui yang 1 bulan sekali itu apa boleh? Paham ya? Monggo Bu Sinta atau Bu Hani mau jawab silakan. Kalau sepengetahuan saya, kalau KB 1 bulan itu isinya Yang suntik ya, sepertinya ya. Mungkin maksudnya suntik Bang Aziz. Yang suntik 1 bulan. Ya. kalau suntik 1 bulan itu isinya double ya. Bu? Sebentar, Iya, ada yang 1 gitu. bulan kan nggak cuma suntik toh, yang pil juga ada yang Pil kan tiap hari minumnya. Oh, semua tiap hari ya. Ya. Oke, berarti yang suntik ya. Ya. Kalau Oke. suntik 1 bulan sepengetahuan saya kombinasi ya Iya. itu ya. Nah. Kalau kombinasi itu biasanya mempengaruhi ASI. yang Kalau suntik. kita biasanya kalau memang menghendaki suntik yang 3 bulan karena isinya hanya progesteron dan itu tidak mempengaruhi ASI. Heeh. Gitu. Itu berarti anjurannya bagi mereka yang menyusui
3 bulan 3 sekali. bulan. Ya. Kalau yang 3 bulan boleh ya berarti? Boleh. Nggak begitu efek ke ASI-nya. Kalau Iya. yang itu 1 bulan masih efek ke ASI-nya. Iya. Oke, semoga jelas ya Mbak Sopo mau. Saya tambahkan ya Bang Aziz. Boleh Bu Sinta, Ya, silakan. jadi untuk KB untuk ibu menyusui yang bagus itu adalah ada implan yang susu itu tadi ya. Iya. Ada suntik 3 bulan. Kemudian ada mini pil yang pil laktasi. Sama yang satu lagi yang tanpa hormon itu yang IUD. IUD. Itu sangat bagus untuk Oh gitu. ibu yang menyusui Ada karena tidak 4 berarti ya. Ya. Iya. Implan, Ya. pilnya 3 bulan. Pil yang Pil yang menyusui, 1 bulan. pil yang khusus menyusui. Implan, pil, suntiknya yang 3 bulan. Ya. Benar ya satunya? Ya. Kondom. Satunya IUD. IUD. Kondom nggak masuk. Kondom boleh, tapi efektivitasnya kan Eh, ya. Kondom masalahnya kan telaten enggak gitu Iya, ya. betul. Tapi Konsisten enggak? di sini stoknya ada ya kondom ya Bu? Ada. Ada loh, Banyak ya, sobat Bu. bingkai. Ada. Kondom nggak usah beli di puskesmas Iya. pasar nanti sudah disiapkan sama Ibu Hani kondomnya. Banyak ya Bani ya. Oh, banyak. Kode. Baik, kita buka lagi di line kita. Oke, ini ada komentar. Ini bukan pertanyaan komentar, tak baca no ben Iya. marem iki yo. Dari ini Kentaniaku, Bu bidannya cantik, sing cantik sing ndi? Terima kasih. Terima kasih. Tidak cantik-cantik memang. Maksudnya bidannya di sana loh. Enggak. Bu Taniaku kalau bidannya ganteng salah dong, ya kan? Emang cantik Kak Bu Hani. Iya, Baik, makasih. kita bacakan lagi line yang masuk. Ini dari Arif Hendrotomo. Kalau KKB itu apa hanya untuk perempuan saja? Monggo, Bu Iya. Sinta boleh jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. KB itu sebenarnya tidak hanya untuk perempuan ya. Jadi kalau ada pemikiran, wah yang KB ibu saja yang KB. Nah sebenarnya Cowoknya, pasangannya, bapaknya itu suaminya, juga punya partisipasi. Kayak apa Bu itu kayak apa sih? Jadi bentuk partisipasinya juga bisa menjadi aseptor KB. Contohnya yaitu dengan mengikuti yang vasektomi, yang steril. Steril. Ya, Berarti steril. punya cowoknya juga di steril. Bisa kalau misalnya Oh. syarat-syaratnya sudah terpenuhi, misalnya sudah cukup punya putra. Istrinya kalau misalnya mau hamil lagi kan juga sudah resiko. Ya. Kemudian istrinya juga tidak bisa pakai kontrasepsi karena punya kontraindikasi yang banyak sekali. Jadi ya bapak-bapak ya harus punya partisipasi lah, jangan semua bebannya kepada ibunya. Berarti kasihan. kalau yang metode apa barusan yang di Vasektomi. vasektomi itu Vasektomi. misalkan yang berpartisipasi si bapaknya, berarti Ya. ibunya nggak perlu. Nggak perlu. Ibunya nggak Masa dua-duanya nggak perlu ya? Nggak, Salah Kan satu pasangannya hanya bapaknya satu aja. salah satu ya, aja. kalau Iya. yang steril. Mungkin nggak sih si punya spermanya itu bocor masuk itu? Kan itu salurannya sudah dipotong, Berarti jadi nggak sampai keluar. kemungkinan besar ya. Oke. aman. Jadi Ini nanti saya kalau kepikiran. misalnya sudah ikut vasektomi, Hah? ini tidak langsung besoknya kumpul sama Istri, istrinya. kumpul tak boleh. Maksudnya ya seperti Iya, itu ya. iya. Nggak apa-apa, Iya. kita bahasnya kan ke situ. Jadi Iya. ngomong berhubungan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya timnya, Iya. nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi ada syaratnya lagi sebelum dia itu benar-benar bersih. Jadi paling tidak 3 bulan atau 20 kali ejakulasi baru Ayo. bersih. Tobat. 3 bulan loh guys. Iya. Jadi selama menunggu itu si ibunya bisa pakai kontrasepsi yang Lainnya. lainnya dulu. Oh Misalnya gitu. yang Berarti sederhana yang berarti tidak terlalu sehat. nggak harus nunggu 3 bulan masih bisa berhubungan. Bisa. Cuma bisa. yang ibunya pakai kontrasepsi dulu. Nanti kalau sudah 3 Iya. bulan kita anggap vasektominya si bapak sudah efektif. Jadi si ibu Sudah lepas. bersih. Jadi sudah bersih kan 20 kali ejakulasi. Iya. Oh, Atau bapaknya ini nambahi kontrasepsi lagi dengan yang sederhana, misalnya dengan kondom. kondom. Ya, Oke. kondom ini juga Oke. untuk pria. Sip. Oke, sudah jelas. Kita lanjut ya. Dokter Arif semoga Pak Arif Hendrotomo semoga jelas pertanyaannya. Ini masuk lagi dari buahnya loh pertanyaan. Wow, apa artis ya ini? Iya. Ini dari ira.ati252. Untuk KB implan apa saja batasnya? Misalkan cukup 3 kali bongkar pasang atau gimana? Untuk Ya. implan, ini bahas implan. Baik, terima kasih. Untuk KB implan sebenarnya tidak ada batasan untuk menggunakan. Karena KB implan ini termasuk salah satu kontrasepsi jangka panjang. Berarti bisa seumur hidup.
Bisa kalau mau di Jangan seumur hidup, Bang, karena bisa kan sebenarnya. Cuma Menopause. ya, Iya, maksudnya itu. Ya. Ingatkan saya, tok tok tok. Oke. Ya. Berarti kita bahas tentang implan lagi nih, beralih ke implan. Pemasangan implan yang efektif itu untuk bongkar pasangnya itu berapa bulan sekali? Apa bisa sekarang pasang bisa dipakai sampai umur menopause itu tadi? ya kalau implan itu kan untuk masa waktunya itu kan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, jadi 3 tahun ada itu masanya ya? kalau misalnya si ibu mau pasang lagi waktu itu ya bisa diambil dulu baru Bongkar dipasang pada pasang waktu berarti itu. ya? Istilahnya bongkar pasang. Dibongkar lalu dipasang yang Langsung Bu Hani? Langsung. Nggak dijeda besoknya? Ya, Oke. karena kalau dijeda ya nanti tidak ada alat pengaman ya. Malah bahayanya Bisa itu hamil, di antara iya. jeda itu nyolong gitu ya. Ya, saya pernah dapat pasien. Jadi Ah. kebetulan saya juga aktif dalam kegiatan kontrasepsi di Kota Kediri, nggih. Kebetulan saya juga pelatih KB untuk bidan-bidan di Kota Kediri juga. Keren. Jadi pada waktu itu saya mendapatkan pasien itu ada yang pasang yang ketiga kalinya. Heeh. Ya, jadi memang ada bekas lukanya tapi tidak masalah. Dan lebih bagus ibu ini mau pasang KB lagi daripada Tempatnya si ibu sama, tidak tempatnya pakai. sama. Tempatnya Ya, sama. tempatnya sama tetap di Berarti lengan kiri cuma kita dibongkar, geser nanti. dikeluarkan, tapi dimasukkan lagi tempat yang sama, Iya. ditutup lagi gitu. Iya. Oh gitu, sakit nggak sih? Kan nanti dikasih anestesi dulu. Anti nyeri, bius, ya. obat biusnya ya. Oh kasihan. Itu yang korban isi Kasihan ibunya. itu berarti Iya. bapaknya juga harus Bapaknya juga harus partisipasi. Gak apa-apa, bapaknya biar mencari nafkah ibu ya. Mencari ilmu. Oke, Iya. baik lanjut ngelantur. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iva Firdayanti. Permisi izin bertanya, saya izinkan. Kalau kita pakai KB metode kalender, apakah kemungkinan hamil masih besar? Soalnya sempat mencoba IUD rasanya kurang nyaman. Terima kasih. Monggo Bu Terima Sinta. kasih. Bu Sinta apa Bu Hani? Monggo. Monggo. Ya. Mbak Eni. metode KB kalender itu memang harus ilmunya itu harus dapat dulu. Metode kalender apa itu? Jelaskan dulu. Metode kalender itu jadi di saat kita kan wanita punya siklus menstruasi. Oh, Ya. tuh. Di saat masa subur Mm-mm. itu tidak boleh berhubungan atau berhubungan dengan menggunakan Kondom. kondom atau dikeluarkan di luar. Dikeluarkan di luar. Nah, Oke. Itu saat masa subur. Oke. Nah, untuk mengetahui masa subur itu harus memang sebenarnya ada hitungannya. Kalau dari ilmu yang saya dapat dulu, jadi sebelumnya itu harus tahu siklus menstruasinya. Minimal 6 bulan dulu. Heeh. Jadi teratur apa enggak? Ya, Setelah siklus itu panjang, baru siklus pendek gitu Ya. ya, Mbak Eni. setelah itu baru kita bisa menghitung masa subur kita itu sampai seberapa. Nah, kalau sudah tahu jarak misal 5 hari di tengah-tengah masa subur itu lah, kita boleh berhubungan sebelum masa subur atau setelah masa subur. Oh gitu. Iya, Sebentar. Harus tahu dulu. Saya masih kurang fokus. Kita boleh berhubungan sebelum masa subur atau setelah masa subur. Nah, yang dimaksud masa subur ini Bu Hani, apakah itu masa di mana si ibunya sudah tidak menstruasi atau dalam hitungan gimana? Ya, masa subur itu adalah masa pelepasan sel telur. Jadi pada masa pelepasan sel telur biasanya pada hari yang ke-14 dari siklus menstruasi. Hari ke-14 Ya. setelah dia siklus berhenti mens. normal, siklus Pada normalnya. siklus normal, Siklus pada normal, siklus yang nah, 28. oke. Kalau normal kan 28 hari. Heeh. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya masa ovulasi, ya, di tengah-tengahnya. Nah, tapi karena siklus menstruasi tiap orang itu tidak sama. Kadang misalnya, loh, biasanya saya tiap tanggal 28 misalnya udah loh, mennya, haidnya, loh, bulan berikutnya, loh, saya kok tambah maju, loh, saya kok mundur. Nah, ini yang akhirnya menjadi suatu kesulitan ketika kita menggunakan metode kalender. Kalender. Ya, karena ada yang namanya tadi siklus panjang, siklus pendek. Memang ini perlu latihan seperti yang disampaikan oleh Bu Hani tadi. Nah, karena metode kalender ini merupakan metode KB yang alami, nggih. Jadi kalau alami itu bisa saja ya akan terjadi kehamilannya nih, risiko hamilnya lebih banyak. Jadinya nanti enggak jadi kontrasepsi dong. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau kalender sudah tidak direkomendasikan lagi oleh konsultan
KB alami. Jadi yang lebih dianjurkan kalau misalnya ingin pakai KB alami itu yang pakai, mungkin baru mendengar juga ya Bang Aziz, dengan metode ovulasi Ovulasi. billing. Jadi kita mengenal dari tanda-tanda pelepasan sel telurnya itu mana. Jadi dari Lender cervix, istilahnya dari Lender cervixnya. Itu si ibu bisa ngenalin sendiri? Bisa, tapi ini perlu latihan yang Iya. luar biasa. Perlu ilmunya. Ya, perlu ilmu, ada konselor khusus untuk kontrasepsi yang Di ngeteh menggunakan ada ya Bu billing Adi, ini. konselor khususnya Oh. untuk ilmu ini? Ada. Sebenarnya kalau bidan sih sudah Sudah semuanya? tahu ya Oh, sudah tahu. ilmunya. Berarti Tapi ada kalau kan? khusus yang konselornya Iya. Paling ada. enggak kalau misalkan ibu-ibu pengen ikut metode itu, ngeteh bisa menjelaskan ya sebelum Iya, ibu-ibu karena kan itu memutuskan untuk melihat perlu pengamatan. Ya, Harus diamati latihannya susah. lendir. Kita mengamati lendir yang keluar saat masa subur. oh gitu. Nah, Setiap hari malahan harus iya, kita cek. harus dari Iya, selama 1 gitu. bulan. Jadi lendir setelah menstruasi itu seperti apa, saat masa subur itu seperti apa, sebelum mens itu seperti apa, itu beda-beda lendirnya. Nah, itu Iya. harus diamati lah. Si ibu bisa enggak untuk mengamati, ini masa ovulasi. Nah, itu kalau enggak bisa ya sulit. Ya, gitu. jadi karena alami ya, mungkin untuk resiko hamilnya itu lebih besar, sehingga seringkali untuk klien-klien, untuk ibu-ibu itu kita arahkan untuk yang efektif saja, yang efektif dan yang sangat efektif. Contohnya Bu Sinta. Itu tadi seperti yang sudah dijelaskan kita tadi. Yang itu. Iya. Oke, pakai alat jelas aja. ya. Ya, jadi Pakai kalau alat misalnya aja. tadi Nggak usah yang beresiko itu ya. Ya, kalau Sudah ya. ribet, ternyata hamil. Ribet yang ngitungnya, Heeh. kecolongan mas makainya, Nah. terus salah ngitung lagi. Gitu Ya, ya. jadi misalnya tadi ada keluhan pakai KB IUD tidak nyaman. Mm-mm, Ya, tuh, mungkin ini ya, si Bu. ibunya ini ya, mungkin si Bu Iva ini tadi dia baru pasang, jadi tubuh itu juga perlu adaptasi. Oh, Oke, jadi nggak nyamannya iya. karena alat baru masuk ke tubuh. Iya, gitu ya. tubuh. Ini bisa nanti dikonsultasikan ke pelayanan, bidannya ke ya. bidannya untuk ngecek Kenapa benarnya kok nggak benar enggak. nyaman? Bukan Ya. berarti alatnya salah masuk atau melungker enggak ya Bu ya? Ya, melungker. Enggak ya? Iya. Ya pasti kan petugasnya atau bidannya harus ahli ya dalam itu enggak mungkin Bisa jadi kalau karena mindsetnya. Mungkin Gokek, dari gokek, tetangga gokek. bilang gitu, jadi Oh. malah kayak ada mindset sebenarnya dari enggak, pikiran tapi sendiri ya, yang sebenarnya ya. enggak ada gitu ya. Ya, sebenarnya kalau IUD itu yang seperti ini kan kayaknya ada benangnya ngelawir Iya. tuh. Kok enggak, ini hanya gambaran. Kalau nanti sudah dipasang di dalam Dipotong. rahim, ini akan dipotong. Oh gitu. Ya, akan dipotong dengan kita menyisakan. Jadi nanti kalau ibu-ibu pakai IUD ini bisa ngecek. Oh, benangnya masih ada, ya sudah berarti IUD-nya masih di situ. Aman. Oh. Aman. Jadi ini kalau kena lendir serviks, ya kalau kena Sebentar Bu, tak Ya. potong lagi. Oh IUD-nya masih ada. Emang kalau nggak ada kemana Bu? ya, lari. dia bisa keluar sendiri. Enggak serius. Saya Ya. tanya ini, apa dia itu masuk ke lebih dalam lagi atau dia tadi Ibu bilang keluar Ya. sendiri? Kalau keluar sendiri kan pasti Ibu tahu kan, loh, Oke. keluar gitu. Kadang-kadang ada yang tidak tahu karena memang misalnya ibu waktu itu mensnya banyak, Oh. ya sehingga penting sekali ketika ibu Nggak lagi kelihatan pas habis keluar. mens, ya ibu itu harus ngecek IUD-nya Masih atau benangnya enggak? masih ada terasa Oh, enggak. Kalau masih bukan ada bukan berarti masuk ada. yang lebih dalam enggak ya Bu ya? Ya, Oh. walaupun nanti ada beberapa komplikasi ya, tentunya dengan ada sesuatu yang dipasang dalam tubuh tentunya pasti akan ada suatu ketidaknyamanan. ketidaknyamanan Karena masih baru atau itu apa, tadi. ya. Eh. Ya, tapi kalau misalnya yang masang ini sudah profesional, sudah ahli, ya pastinya semua sudah ahli masangnya. Cuma kadang-kadang ada yang ini ukuran rahimnya itu terlalu besar, ada yang terlalu kecil, ya itu kan juga tidak bisa. Nanti ada syaratnya khusus, ini Bu Bidan pasti paham. Oh Jadi gitu. nanti kalau misalnya ada ibu-ibu yang pengen tahu, ya kita periksa dulu ukuran rahimnya Iya. sesuai apa tidak, dia punya kontraindikasi, boleh enggak, sesuai enggak untuk pasang IUD, pasti kita akan Oke. membantu. Berarti nggak ada salah ya untuk Bu Ibu Iva untuk konsultasi ke bidannya. Kok nggak nyaman kenapa sih gitu ya? Iya. Yang kemungkinan karena barang baru masuk dalam tubuh. Iya. Menyesuaikan tubuhnya Iya, dengan alat baru adaptasi. itu. Oke.
Oke, sudah cukup ya. Bu Ani sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rizky Lestari 33. Izin bertanya, alat kontrasepsi apa yang paling efektif dan memiliki efek samping yang rendah? Dari sekian alat kontrasepsi itu mungkin maksudnya. Ya, baik. Terima kasih. Saya jawab ya. Iya, langsung Bu Sinta. Ya, sebenarnya semua alat kontrasepsi yang sudah ada, yang tersedia itu efektif semuanya. Ya, tapi kalau yang menggunakan itu tidak konsisten, misalnya lupa-lupa, ya jadi tidak efektif dong. Oh gitu. Ya, jadi tergantung dari bagaimana si ibu ini tadi menggunakan alat kontrasepsinya. Tergantung milihnya yang mana. Kalau untuk efektif semuanya efektif. Cara menggunakannya dia bagaimana? Gitu. Ya, kalau misalnya dia waktunya suntik kembali suntik, tapi dia tidak mau suntik atau dia lupa gitu, ya terlambat suntiknya ya ada jadi resiko hamil. Atau misalnya ini pakai KB suntik susu kan 3 tahun. Ini kan masih sudah lewat 3 tahun ya. Ini masih ada. Enggak apa-apa, kan masih ada. Barangnya masih ada. Tapi kandungannya itu sudah habis. Sudah lewat 3 tahun. Harus diganti. Iya. Gitu. Oke. Sudah terjawab ya. Baik, kita buka lagi. Semuanya efektif intinya. Semua efektif. Efek sampingnya sebenarnya nggak ada semuanya. Itu ya. Tinggal mindset pikiran dari ibu itu sama ilmu yang harus dia dapat. Ya, kalaupun ada efek sampingnya, misalnya karena yang tadi yang kita masukkan adalah hormonal, ya tentunya cara kerja dari KB hormonal ini adalah mengatur pola haid juga. Jadi mungkin ada yang jadi flek-flek, itu pasti wajar karena memang dia menggunakan hormonal. Jadi akan tetap bisa diatasi lah. Berarti flek-flek itu biasa ya? Iya. Oke. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dokter Fauzan, langsung bertanya loh ya. Dokter, saya bacakan. Leko ngomocok pelan-pelan. Katanya pertanyaan mesti mesti banter ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Sering terjadi kehamilan karena kegagalan kontrasepsi. Apakah boleh menggunakan double atau kombinasi kontrasepsi seperti contohnya IUD dan KB suntik atau yang lainnya? Adalah bahayanya penggunaan double adakah bahayanya penggunaan double kontrasepsi? Jadi ibu itu pakai 2 kontrasepsi langsung karena takut kecelakaan atau kebobolan tadi. Silakan Bu Sinta. Ya, baik. Terima kasih Dokter Fauzan. Pertanyaannya luar biasa, Dokter. Ya, apakah boleh menggunakan kontrasepsi yang double? Jadi kalau misalnya kontrasepsinya double, contohnya ini tadi IUD sama suntik. Karena IUD itu yang tanpa hormonal yang dipakai, yang suntik ini boleh, yang suntik ada hormonalnya. Ya sebenarnya boleh, tapi ngapain gitu? Nggak perlu. Nggak perlu. Kecuali kalau misalnya begini, ibunya ini suntik sama suaminya pakai kondom. Ini berbeda situasi. Kenapa? Karena kondom ini sebenarnya dia punya fungsi ganda istilahnya. Jadi selain untuk mencegah terjadinya kehamilan juga bisa untuk mencegah IMS, infeksi menular seksual. Misalnya ada HIV AIDS ya. Ya, ada sipilis. Fungsinya lebih ke bisa itu juga gitu ya selain sebagai alat kontrasepsi. Terus mohon maaf dokter tadi ya kalau misalnya dengan IUD sama suntik karena sama-sama efektifnya sebenarnya tidak perlu, kecuali kalau misalnya si ibu menggunakan yang tadi ya suntik sama kondom. Kemudian suntiknya ibu, kondomnya bapak. Itu misalnya AKDR sama si bapaknya pakai kondom. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya satu aja udah efektif ya, sudah cukup ya. Iya, kalau yang metode efektif salah satu saja sudah cukup. Sudah cukup ya. Kecuali kalau misalnya si ibu ini implan, terus pasangannya pakai kondom, ini masih boleh. Gitu ya. Ya, karena tidak memberatkan ibu ini. Jadi nggak perlu si ibu itu pasang 2 alat kontrasepsi, gitu ya intinya ya. Seperti tadi misalnya kalau yang vasektomi, karena vasektomi itu kan butuh waktu untuk benar-benar bersih. Yang vasektomi yang sterilisasi pria, benar-benar bersih, harus benar-benar bersih dari
sel spermanya setelah 3 bulan atau 20 kali ejakulasi. Kan nggak mungkin puasa kan? Ya, jadi ibunya bisa pakai kontrasepsi Timnya ketawa sementara. semua loh. Ya. Sabar ya, sabar. Puasa dulu masih kerja. Ya, jadi ya si bapak juga boleh menggunakan kontrasepsi, kondom tadi contohnya. juga. Ya, karena kan tidak ada hormonnya sehingga tidak memberatkan kondisi. Begitu. Oke, untuk si bapaknya kontrasepsi yang bisa digunakan cuma 2 ya Bu ya, kondom sama Ya. vasektomi tadi ya. Ya. Yang lainnya berarti khusus untuk ibu ya. Ya, Oke, Bu, kondom itu sebenarnya untuk perempuan ada nggak sih? Ada. Ada ya. Berarti kondom itu bukan cuma untuk kontrasepsi bapak, Ya. ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi kondom. Ya, Aku sih yang masih perempuan ada bentuknya sih. kayak gimana sih Bu Ani? Ya, kalau bentuknya kebetulan saya tidak membawa ya karena berdasarkan hasil. Tapi fungsinya kayak kondom Bu, bisa selesai dilepas berarti. Iya. Oh sama ya. Ya, ribet Mas. Oh, malah ribet. Pakainya. Ya, ribet. dan jarang. Jarang ya. Iya, Jarang, ya. Karena jarang ribetnya ada. itu mungkin Iya. ya. Oke. Iya. Oke, mungkin ini pertanyaannya Dokter Fauzan mewakili pertanyaan ibu-ibu ya. Nggak mungkin lah Dokter Fauzan nggak ngerti tentang ini. Dokter Fauzan itu mewakili pertanyaan ibu-ibu yang mungkin di Ya. sana banyak yang berpikir, aku wedi kalau pakai kondom kalau pakai alat kontrasepsi satu tok nanti aku saya kecolongan, nanti aku saya kebobolan. Gimana kalau aku pakai 2? Mungkin seperti itu Dokter Fauzan ya. Dokter, kalau ada pertanyaan mewakili lagi boleh loh ya. Di sini ada Dokter Endiani yang menyaksikan jenengan. Dan menambahkan Boleh Bu Ani. kalau Gimana? kegagalan itu pasti memang ada. Berapa persen aja? Ya, hanya Ah. berapa persen karena itu kan memang ya alat ciptaan manusia. Jadi kita Iya, bener. tidak bisa untuk 100% sempurna. Bener, karena alat cuma ciptaan manusia ya. Iya. Kadang beda bawahnya, beda masangnya, beda alatnya juga beda efeknya, beda resikonya ya. Tapi resiko tetap ada. Yang pasti dengan alat kontrasepsi bisa 99, sekian persen gitu ya. Ya. Tak pertegas. Oke, langsung ya pertanyaan selanjutnya. Ini banyak yang masuk loh. Oke, ini dari Reniasih 05. Kontrasepsi IUD hormonal itu yang bagaimana dokter? IUD hormonal. Ya, Ya. Ya, Monggo, baik Bu saya Sinta. bantu jawab ya. Nggih. Untuk IUD hormonal ini ada sebenarnya. Cuma kalau di Indonesia ya, ini harganya mahal, Bang Aziz, masih Nggih. mahal, nggih. Sebenarnya kalau IUD hormonal ini kebanyakan dipakai untuk terapi. Jadi misalnya ada ibu yang perdarahan tapi dia suka pakai AKDR, kemudian dokternya merekomendasikan untuk pakai AKDR. Nah, ini bisa pakai yang ada kandungannya. Kandungannya adalah levonorgestrel. Tapi ini harganya mahal sekali. Itu contohnya apa, Bu? Ini kalau nama dagang, maaf ya, saya tidak Promosi. Tidak perlu. Jangan Ya, nyebut bisa. merek, jangan nyebut merek. Ya. Jenis barangnya aja. Namanya adalah IUS, intrauterine system. Jadi dia bekerja melalui sistem di dalam uterus. Istilahnya IUS. Kalau ini tadi kan IUD, intrauterine device. Device artinya alat. Jadi alat yang bekerja di dalam uterus atau di dalam rahim. Oke, sudah jelas ya. Ini dari Bu Reniasih, semoga jelas. Baik, kita langsung pertanyaan selanjutnya. Karena waktu juga berjalan terus. Ini dari Selineya _ Saya Selin izin bertanya. Di daerah saya di Malang, masyarakat percaya kalau setelah menikah langsung KB, nanti rahimnya kering. Kalau mau punya anak lagi jadi susah. Seperti itu mitos atau fakta? Oke, sebentar. Terima kasih loh ya. Bingkai sudah masuk ke Malang. Hai yang di Malang. Nanti Ibu Selin bisa main ke Kediri, mampir. Nanti tak undang langsung duduk di sini sebagai bintang tamu spesial dari Malang. Gitu ya. Sudah jelas pertanyaannya Bu Sinta. Bisa langsung dijawab Bu Sinta. Ini dari Malang Bu Selin. Baik, saya jawab Bang Aziz. Terima kasih pertanyaannya. Memang di masyarakat itu mitos itu banyak sekali ya. Jadi ini tugasnya kami ya, Bu Hani, saya ataupun ibu-ibu bidan yang lainnya untuk meluruskan. Bener enggak rahim kering? Rahim kering itu yang bagaimana sih? Enggak mungkin rahim kering gitu. Kalau
dia sudah menopause baru dia tidak bisa haid, itu namanya kering. Jadi kalau misalnya baru menikah kemudian tadi menunda, sebaiknya menggunakan kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi. Jadi kalau misalnya menunda 3 bulan dulu lah, kontraknya baru selesai 3 bulan gitu, atau nanti saya skripsinya selesai 3 bulan lagi, ini bulan apa ini misalnya begitu ya. Jadi pakai kontrasepsi misalnya kondom ini kan tanpa ini ya, tanpa obat. Kemudian tadi saya rasa yang mudah itu minum pil KB, tapi yang pil KB-nya yang ini yang bagus aja, yang atau misalnya yang ada itu diminum setiap hari konsisten, tepat waktu, tidak telat. Nah, 3 bulan selesai, reversibilitasnya tinggi. Kalau sudah haid lagi itu artinya dia sudah subur lagi, Bang Aziz. Oke, gitu Ya. ya. Bu Ani mau menambahkan, silakan Bu Ani. Ya, cukup itu. Sudah cukup. Baik, kita Iya. baca pertanyaan lagi. Ini dari Andy Rossi _ Pertanyaannya, kontrasepsi yang ditujukan untuk menjarangkan kehamilan untuk kelompok usia tertentu itu seperti apa? Mungkin maksudnya beda nggak sih alat kontrasepsi untuk usia ini sama usia-usia yang mungkin sudah rentan? Bisa dijelaskan? Untuk usia yang maksudnya mungkin di atas 35 tahun Mungkin, yang lebih beresiko, atau untuk kelompok yang sudah memiliki anak lebih dari 3, jadi 4T namanya, terlalu banyak anak, terlalu umurnya terlalu banyak, terlalu apa ya, 4T itu saya jadi lupa. Ingat saya tahu tempe telur. Gara-gara dokter Fauzan nih. Ada salting loh langsungan. Terlalu tua, Terlalu tua. lagi untuk terlalu banyak punya Terlalu banyak anak. terlalu sering. Tahu sering apa itu? Melahirkan. Ya, melahirkan. Oh, bedanya apa terlalu banyak anak sama terlalu sering? Terlalu sering artinya jaraknya itu lebih dekat. Kalau terlalu banyak itu anaknya sudah Wah, banyak. gitu. Oke, lanjut. Ya. Saya lupa ya Bu Ani. Oke, nanti sambil jalan mulai ingat ya. Ya. Hah? Itu kalau bisa KB-nya itu yang berjangka panjang. Misalnya IUD itu bisa sampai 8 tahun. Ya. Atau implan yang 3 tahun. Atau steril. Jadi biar sudah tidak memiliki anak lagi gitu. Oke. Itu ya, intinya seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih yang Bu Ani ya. Untuk ibu yang baru melahirkan, kapan bisa mulai ber-KB? Dianjurkannya kapan? Satu pertanyaan lagi. Ya, timnya sudah gini-gini loh. Oke, monggo. Kalau setelah melahirkan itu sudah langsung bisa. Oh, langsung bisa. Ada yang namanya IUD pasca plasenta. Jadi setelah bayi dan plasenta lahir, langsung ya? Itu IUD langsung dimasukkan. Oh, bisa ya? Bisa, ada. Nggak Jadi kesakitan itu Ibu? Enggak ada rasanya. Padahal kan waktu melahirkan pasti ada ruptur, ada kerusakan. Bisa ya Bu? Malah Ya? enak sekalian Loronnya. Nggak terasa. Emang loro nggak sih? Itu enggak ya sebenarnya ya? Enggak. Jangan bahas loro, nanti pada takut malah. Jadi setelah melahirkan itu sudah bisa sampai 42 hari pasca melahirkan, itu namanya KB pasca salin. Terus? Ya itu, jadi bisa, intinya bisa ya, berarti bisa. setelah melahirkan langsung, meskipun sebenarnya sakit karena itu, tapi tidak ada masalah di situ ya. Iya. Masih sakit hati ini. Masih lebih sakit kalau bayinya masih kecil, hamil lagi. Nah, itu lebih sakit hati ya, lebih sakit hati. Ini bahasnya lah kita. Judulnya apa itu? Oke lah. Baik, Sobat Bingkin, mohon maaf karena waktu sudah tidak memungkinkan. Tim tadi sudah gini-gini terus loh. Padahal pertanyaan tuh banyak di sini. Nanti semua pertanyaan yang Sobat Bingkai lontarkan di kolom komentar, Instagram atau Facebook, nanti akan tetap kita balas dengan narasumber yang ada di sini ya setelah acara ya. Sabar ya. Baik. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya mau berkenan main ke sini. Berarti nanti untuk dari kampusnya bisa diundang lagi ke sini ya, siap ya? Baik, siap. Kayaknya banyak narasumber yang siap. Iya. Bu Hani, terima kasih sudah nemenin saya.
kerjanya lancar, sehat terus untuk Amin, semuanya, iya. Bu Sinta juga sama keluarga Baik, sehat. Gitu. luar biasa. Baik, Sobat Bingkai, mohon maaf tanyanya nanti kita jawab secara online yang belum terjawab. Jangan lupa saya ingatkan kembali tetap ikuti Bingkai Live setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita tutup, saya akan kasih kesempatan kepada narasumber yang ada di sini. Pesan apa yang akan diberikan? Silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Bang Aziz. Jadi saya sebagai bidan juga ya. Jadi saya bidan, saya ingin menyampaikan monggo yang belum KB ya. Mari KB, mari merencanakan keluarga karena manfaatnya keluarga akan lebih sehat, anak-anak kita berkualitas. Tentunya sudah kita tidak perlu khawatir KB itu menyakitkan karena manfaatnya lebih banyak daripada ya yang tidak kita Yang harapkan. ditakutkan. Ya, itu saja Mas. Bang Oke, Aziz, Bu terima Hani, kasih. mau ada yang dipesankan, monggo. Ya, di Puskesmas Ngelete melayani semua KB yang sudah dijelaskan tadi. Jadi monggo yang mau hanya konsultasi, hanya bertanya-tanya KB apa yang cocok untuk saya misalnya, monggo silakan kita buka dari hari Senin sampai Jumat. Kita bisa untuk konsultasi. Bisa ya Bu ya. Iya. Dari Senin sampai Jumat buka konsultasi layanan ber-KB kontrasepsi Iya. gitu ya. Oke, sudah cukup? Sudah. Baik Sobat Bingkai, terima kasih atas atensi Sobat Bingkai semuanya. Ini masih masa pandemi, saya nggak capek-capek untuk terus mengingatkan kepada Sobat Bingkai semuanya untuk tetap dengan protokol kesehatan meskipun vaksinnya sudah sampai booster, ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas yang berlebih. Baik, saya Aziz Purnianto beserta dengan tim yang bertugas kali ini mohon undur diri. Salam sehat, Salam sehat. Sobat Bingkai. Sampai jumpa. Mungkin ya, terima kasih Bang Aziz. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih.